Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, mulai dari kolom 1 sampai dengan kolom 16 yang diberkati Tuhan. Baiklah, ibadah kita di pagi hari ini segera kita akan mulaikan. Dan saat ini kita akan menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk kedua. Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, dan ibadah ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Pendeta Theo Tawari, Master Teologi selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Gemim Rondor Paniki Bawah. Dalam persiapan diundang jemaat berdiri, kemuliaan bagi Bapa. Pujilah Tuhan, marilah kita berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya, kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk memberkati dan melayani dia. Mazmur 134. Marilah kita memuliakan Tuhan, Allah kita, dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Engkaulah Allah yang kami sembah siang dan malam. Allah yang kami percaya dalam nama Yesus. Engkau boleh mengumpulkan kami dalam persekutuan ibadah keluarga di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Tuhan bersama dengan kami dalam persekutuan ibadah ini, dari permulaan bahkan berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga. Tiap rumah tangga, di mana kau tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan.
Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami percaya dalam nama Yesus, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kami sadar bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan sikap perbuatan kami. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Dunia semakin berkabut. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami memuji namamu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umatmu Kau selamatkan, kami umatmu Engkau pulihkan, karena kasih-Mu di dalam Yesus kami beroleh hidup yang kekal. Oh haleluya, Haleluya, mulia nama-Mu Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu kami beroleh kehidupan kekal. Diundang kita semua berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan.
Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Pujilah Tuhan dan apa yang seterusnya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berdam, angkatlah puji-pujian. Silakan. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan, di minggu yang kedua, bulan Oktober tanggal 11, dalam persekutuan ibadah keluarga di Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah kolom 1 sampai 16. Tuhan menuntun kami lewat firman yang hendak kami baca, pertama Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Berfirmanlah, kami yang semua yang sudah hadir saat ini siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Pertama Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 16. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai dengan 16. Lembaga Alkitab memberi judul tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya.
kepada orang-orang lain, "Aku bukan Tuhan." Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak menyelamatkan istrimu? Demikian pembacaan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Firman Allah jayalah. Firman Allah jaya sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang makar. Firman hidup yang kudus, berkuasa terus hingga dunia yang gelap, lihat fajar gemerlap. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga-keluargaku yang ada di Jemaat Gemim Rondor Panikibawa, kolom 1 sampai dengan kolom 16. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh memasuki minggu yang kedua di bulan Oktober tanggal 11 lewat pembacaan pertama Korintus pasal 7 ayat 1 sampai ayat 16. Dalam sorotan tema mingguan, memelihara kekudusan perkawinan. Masih dalam hubungannya dengan pembacaan minggu yang lalu, dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25. Kalau tema mingguan waktu minggu lalu, mengusahakan dan memelihara keutuhan ciptaan.
Minggu lalu secara keseluruhan. Keutuhan ciptaan bukan hanya manusia, tapi juga ciptaan-ciptaan yang lain. Diperintahkan oleh Tuhan untuk mengusahakan dan memelihara keutuhan ciptaan. Manusia bukan pemilik ciptaan, tapi manusia hanya disuruh untuk bagaimana mengusahakan, merawat, memelihara keutuhan ciptaan. Karena firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 28 diperintahkan begitu. Allah memberkati mereka, Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. Kejadian pasal 1 ayat 28. Selanjutnya firman Tuhan minggu ini lebih spesialis ini. Lebih khusus diperintahkan oleh Tuhan untuk memelihara kekudusan perkawinan. Kenapa seperti itu? Karena yang berpikir lebih dulu untuk memenuhi kesendirian dari kehidupan umat manusia, ketika firman minggu lalu bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ayat 2, Kejadian 2 ayat 18. Jadi yang berpikir lebih dulu untuk mengisi kesendirian dari kehidupan umat manusia waktu itu Adam, maka Tuhan bertindak dan berpikir untuk mempersiapkan penolong yang sepadan. Di sanalah tercipta lembaga yang terkecil, yaitu perkawinan. Lembaga yang paling tua di dunia ini yaitu perkawinan. Dan kepada setiap orang yang telah dipersatukan oleh Tuhan dalam perkawinan, maka sama seperti apa yang dikatakan tadi dalam tema mingguan, memelihara kekudusan perkawinan. Paulus berbicara soal perkawinan dan dampaknya dari sebuah perkawinan ini, di mana masing-masing harus menghormati pilihan hidup, di mana ketika ada perkawinan, kalau manusia hidup sendiri, ini menghindari juga bahaya percabulan, di mana ketika ada perkawinan, dampak ini, hak-hak dan kewajiban setiap orang dalam perkawinan harus dihargai, di mana ketika ada perkawinan dipersatukan dalam nikah yang kudus, setiap orang harus menjaga kekudusan dalam perkawinan. Ini dampak ya, di mana ada perkawinan dipersatukan dalam nikah yang kudus, setiap orang harus ada penguasaan diri dan sebagainya. Dan diingatkan, ini dampak dari sebuah perkawinan. Kalau dibacakan tadi ayat yang pertama Korintus pasal 7 ayat yang ke-10, 11, ayat 11 khususnya. Kepada
10. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku tapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ini dia ingatkan, perkawinan ini adalah permanen. Kalaupun dampak terjadi dari sebuah perkawinan, terus pada akhirnya ia harus bercerai dalam penjelasan tadi, tetap ia diingatkan untuk ayat 11. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Ada suasana damai, kalaupun kesanalah terjadi perceraian. Tetapi pada hakikatnya sebuah perkawinan itu diikat dengan satu ikatan kasih yang permanen, yang sampai Tuhan kehendaki kita harus berpisah karena maut yang memisahkan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu Tuhan sebagai pemilik lembaga pernikahan ini, dan Tuhan ingatkan untuk sebagaimana apa yang dikatakan tadi dalam sorotan tema, bahwa memelihara kekudusan perkawinan sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Ketika kita dipersatukan dalam nikah yang kudus, agar bagaimana hak dan kewajiban, agar bagaimana kehidupan suami dan istri akan selalu diberkati oleh Tuhan ketika orang punya tanggung jawab masing-masing untuk melaksanakan, untuk menghargai satu dengan yang lain dalam keutuhan perkawinan Kristen. Amin. Saya undang kita semua berdiri dan kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami, dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Marilah kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang kekal dan apa yang seterusnya dalam pengakuan iman. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Silakan duduk. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, sambil kita menyanyi Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan, dan apa yang seterusnya. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu.
Marilah kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, Bapa yang kami percaya dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami boleh memasuki minggu kedua di bulan Oktober tanggal 11. Kami diingatkan kembali dalam firman-Mu agar kami tetap ketika Tuhan memberkati kami dalam perkawinan, agar kami tetap memelihara kekudusan perkawinan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, dalam lingkup keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga yang bertanggung jawab. Kami tetap selalu menghargai, merawat, memelihara kekudusan perkawinan. Diberkatilah kami Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai suami, sebagai istri yang dalam tanggung jawab setiap saat mencari nafkah setiap saat untuk kebutuhan keluarga. Tuhan senantiasa memberkati kami semua, agar dalam tanggung jawab kami sebagai orang tua mencari nafkah, mendidik, membina, membesarkan anak-anak kami. Bagi anak-anak dalam studi, dalam pergaulan, dalam masa depan diberkati. Tuhan jaga dan lindungi anak-anak kami. Ya Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur atas segala berkat Tuhan, berupa ulang tahun perkawinan dan ulang tahun pribadi sepanjang minggu yang lalu dan panjang minggu berjalan ini dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 18. Baik mereka yang bersyukur karena ulang tahun perkawinan dan ulang tahun pribadi, Tuhan berkati. Tuhan mengingatkan mereka untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang akan senantiasa memberkati program kerja kami. Program kerja dari Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Penasehat Majelis Jemaat, Komisi Bipra, Komisi Kerja, Panitia Pembangunan Persekolahan Gemim, TK, SD, dan SMP. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, seluruh jamaat kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sambil kami mau mendoakan mereka yang sakit dalam proses pengobatan, dalam proses pemulihan. Kasih setia Tuhan selalu menjadi bagian untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami boleh memberi persembahan, apa yang sudah kami berikan tadi kiranya akan terpakai secara bertanggung jawab dalam tugas pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Kami berdoa untuk tim multimedia, tim musik, prokantor, dan semua yang terlibat dalam tugas pelayanan di hari Minggu 11 Oktober, termasuk koordinator Bapak Penatua Samuel Minje. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, sambil kami serahkan kehidupan pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Gubernur dan Wakil, Wali Kota dan Wakil, dan semua yang terlibat langsung dalam tugas pekerjaan pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Apa terlebih pada tanggal 9 Desember akan dilaksanakan pemilu kada. Biarlah pemilu kada ini boleh berjalan dengan aman hanya oleh karena nama Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari penjahat, karena Engkau yang punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil berdiri kita menyanyi ini boleh bacere. Kita sayang pahala, kita ada berjanji Tuhan, kita sayang. Tuhan bikin orang jadi satu, kongim boleh kita tahu apa yang sota ika di dunia dan di sorga. Orang selalu berdua, orang selalu bersama, di dalam susah dan senang, orang selalu tenang. Orang selalu berjuang, orang selalu bersama, di dalam susah dan senang, orang rasa Tuhan Yesus bersayang. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Ibadah keluarga di hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 telah selesai. Shalom, damai di hati. Terima kasih.